Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Vero dari PJKK Kalvari. Hari ini saya bersyukur boleh bertemu kembali dengan saudara melalui PJKK online dan mengajak Anda untuk boleh menyembah memuji Tuhan lebih dalam lagi. Hari ini kita akan membahas tema Jangan Takut berdasarkan firman Tuhan Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, di mana akan dipimpin oleh Ibu Esther Kandau. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah, memuji Tuhan, mengiminkan Kristus sebagai juru selamat kita, supaya kita akan lebih lagi berpegang pada Kristus dan memiliki rasa tidak memiliki ketakutan menghadapi masa pandemi yang tidak tahu kapan akan selesainya. Mari kita siapkan hati kita dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, bahwasanya Tuhan selalu pegang teguh kami sampai saat ini. Kau boleh mempertemukan kami melalui virtual ini Tuhan, agar kami boleh memuji dan menyembah-Mu lebih dalam dan lebih dekat lagi Tuhan, agar menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Bapa, agar kami lebih merasakan kehadiran-Mu dalam hati kami dan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh merasakan lebih dalam lagi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dan kasih Tuhan.
kita menyembah Tuhan dan kita sadari tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan menjalani hari-hari kita, karena Dialah mempunyai kekuatan yang abadi tanpa batas.
Saudara, di tengah masa pandemi ini, kita tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Karena manusia juga tidak memiliki kekuatan dan kuasa melebihi Kristus. Tetapi satu yang pasti, Tuhanku lebih kuat, Tuhanku lebih berkuasa. Mari saudara kita naikkan pujian kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Karena hanya Allah yang memiliki kuasa atas segalanya. Karena Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala muka bumi ini. Dia Tuhan kekuatan kita dalam setiap hari kita menjalani hari-hari.
Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, hanya Engkaulah Tuhan yang terbesar. Kuasa-Mu sungguh-sungguh besar. Terima kasih Yesus. Shalom, saya sungguh berbahagia kembali kita boleh berjumpa. Dan kalau kita berjumpa dalam firman Tuhan, maka itu akan membahagiakan dan memberikan solusi untuk setiap masalah kita. Pada sore hari ini saya akan ambil dari Markus 4 tentang angin ribut diredakan. Seorang arsitek kalau dia mau membangun rumah, maka dia perhitungkan semuanya, fondasinya berapa dalam, tahan badai, tahan semuanya. Nah, Tuhan juga memperhitungkan ketika Dia menciptakan kita, Dia memperhitungkan infrastruktur bagi kita, di mana kita tahan tekanan, tahan badai, tahan kesusahan, tahan segala macam kita tahan. Karena Dia berikan kepada kita Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam Markus 4, di mana Tuhan yang berkata, marilah kita bertolak seberang. Jadi yang mengajak itu Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan pada ayat selanjutnya, pada ayat 36, firman Tuhan berkata, mereka membawa Yesus beserta mereka. Jadi mereka kudeta. Mestinya Tuhan yang memimpin. Tetapi di tengah jalan, mereka yang memimpin. Karena mereka ini hidup lebih banyak di air. Ahli-ahli, mereka itu fisherman yang luar biasa. Tapi Alkitab berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Di dalam hidup kita, kalau kita memimpin hidup kita sendiri dan kita tidak bergantung kepada Tuhan, ada ombak yang akan masuk. Ada air yang akan masuk. Makanya di dalam kitab suci dikatakan 365 kali, jangan takut. Karena kita akan menghadapi perkara-perkara yang menakutkan. Tiap hari ada yang menakutkan. Dan kitab suci berkata di sini, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kok angin badai, angin ribut, kenapa Yesus bisa tidur? Orang kalau tidur, dia tenang. Orang kalau tidur, ada damai. Kalau tidak ada damai, nggak bisa tidur. Kalau
tidak tenang, tidak bisa tidur. Dan Yesus tidur. Kemudian murid-muridnya mulai panik. Mengapa mereka panik? Karena air itu menyembur masuk ke dalam perahu. Tapi firman Tuhan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tuhan tidak kaget ketika lihat badai atau lihat angin ribut. Tidak, dia tidak panik. Tetapi ketika anak-anaknya, orang tebusannya berseru kepadanya, Tuhan, engkau tidak peduli. Dia dengar di dalam hidup kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Mau masalah apapun di dunia ini, Tuhan yang kuasai kok. Tetapi kalau kita berseru kepadanya, dia mendengar. Jadi kita lihat di sini, di mana Tuhan bangun dan berkata, diam dan tenanglah. Sehingga mereka terheran-heran, siapakah dia sampai kok alam ini taat dan tunduk. Dia adalah Tuhan penebus dan juru selamat. Saya ingin memberikan contoh satu tentang pohon kurma. Kami sering ke Israel, jadi suka lihat begitu banyak pohon kurma. Pohon kurma itu kalau ditanam, yang pernah saya baca, kalau bijinya itu mereka tumbuk, keprek, sampai pecah sedikit aja, jangan pecah semua, sedikit. Kemudian dimasukkan di dalam, dia gali lubang, masukin di dalam tanah. Sesudah itu ditutup dengan tanah, taruh batu yang besar, supaya jangan sampai binatang-binatang liar mengambil biji itu. Dan biji itu dia akan bertumbuh, akarnya keluar, dan dia cari air sampai dia ketemu air. Kalau dia sudah ketemu air, dia ada kekuatan, maka dia akan bertumbuh. Dan batu sebesar manapun yang ada di atasnya, dia akan gulingkan. Kelebihan daripada pohon korma ini, kalau badai datang, kalau angin ribut datang, dia bisa tunduk sampai hampir ke tanah. Tapi sesudah itu, dia berdiri lagi. Justru kalau badai datang, akar-akarnya masuk lebih dalam lagi, sehingga dia kuat menghadapi semuanya. Jadi dalam hidup kita, jangan takut. Tuhan beserta kita. Apapun badai yang kita alami, apapun angin ribut yang kita hadapi, apapun taufan yang kita hadapi, jangan takut. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona. Jangan takut. Bagian kita menjaga diri. Ada petunjuk-petunjuk daripada pemerintah yang diberikan kepada kita. Ikutin itu. Selebihnya jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Amin. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang memiliki kuasa dan kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian kita angkat tangan kita, bersuka cita, memuliakan Dia. Cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan.
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati menang, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Baik saudara, demikianlah sharing firman kita bersama Ibu Esther Kandau yang bertemakan jangan takut. Oleh karena itu, berpeganglah pada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, aku bersertamu. Bagaimanapun kondisi kita, tetaplah kita berpegang kuat pada iman kita pada Kristus. Karena itu, mari kita tutup pertemuan virtual kita ini dengan doa penutup yang membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam Peringan surga, terima kasih Tuhan atas segala rahmat kurnia Tuhan berikan pada kami, hingga kami boleh mengikuti PJKK virtual ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk Ibu Esther Kandau yang telah bersedia Bapa untuk mendampingi kami, bertukar firman Tuhan, bertukar pikiran bagaimana mengimani Kristus dalam kondisi pandemi ini Bapa. Biarlah Bapa rasa takutan kami ini menjadi rasa kekuatan Tuhan, karena kami sekarang Bapa yakin dan percaya Engkau memegang tangan kami, dan kami pun mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga Ibu Esther Bapa, agar boleh terus melayani Bapa dimanapun dia berada. Dan juga berkati kami Bapa dalam masa pandemi ini, pribadi lepas pribadi, agar kami Bapa tetap teguh iman kami dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ya. Shalom.